Kisahku ini terjadi saat aku masih kecil, saat aku masih duduk di kelas 2 SD. Biasalah, bocah seumurku kala itu sangat senang sekali bermain. Bagus adalah namaku. Sore itu, aku ingin bermain layang-layang. Waktu itu, di belakang rumahku terdapat kebun yang sangat luas. Dan kalau sekarang sudah menjadi lautan rumah. Sore itu Angga dan Anton ke rumahku untuk mengajakku bermain layang-layang bersama. Mereka berdua adalah teman-temanku. Aku pun segera beranjak pergi bersama mereka. Dengan perasaan senang dan gembira, kami berjalan menuju ke lokasi kami bermain layang-layang. Kami bertiga akhirnya sampai juga di tempat kami sering bermain layang-layang. Dengan senangnya, kami bertiga mulai memanjat layangan atau menerbangkan layangan. Saat itu, angin terasa dan sangat bagus untuk menaikkan layang-layang kami. Sebentar kemudian, layang-layang kami pun naik ke atas dan mulai bergerak meliu-liu seperti pesawat yang sedang terbang. Layangan kami pun terbang layaknya Superman yang lagi terbang tinggi dengan baju supernya dan jubah terbangnya. Kami bertiga sangat senang dan gembira. Terpancar dari raut muka kami bertiga yang tampak ceria dan gelak tawa kami bersama. Angin pun semakin berembus dan semakin menerbangkan layangan kami lebih tinggi lagi. Kami bertiga masih asik menaikkan layangan kami. Saat itu layanganku sudah tinggi melayang di udara. Ketika itu, aku kepikiran untuk mencari batu untuk menautkan benang layanganku, agar aku tidak memegangnya lagi. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Di dekatku, aku melihat sebuah batu dan aku segera mengambilnya. Aku kemudian mengikatkan benang itu dengan batu yang telah aku ambil tersebut. Tanpa aku sadari, tiba-tiba angin berembus lebih kencang dan hembusan angin itu mulai menghempaskan layanganku. Aku pun kaget dan aku merasa khawatir dengan layanganku. Benar saja, sesaat kemudian tiba-tiba batu pemberat yang aku taruh bergerak dan benang layanganku pun terlepas karena batu itu tidak kuat menahan hembusan angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Layanganku pun putus dan terbang melayang terbawa oleh angin yang berhembus. Aku pun segera berlari mencari ke arah layanganku yang putus. Angga dan Anton segera ikut berlari menemaniku mencari jatuhnya layanganku. Kami bertiga terus berlari dan mencari di mana layanganku kini tersangkut. Layanganku masih tampak terus melayang di udara, dan aku pun tak ingin melepaskan pandanganku agar aku tak kehilangan jejak jatuhnya layanganku. Akhirnya, tibalah aku di sebuah pohon yang tidak terlalu tinggi. Ternyata, layanganku tersangkut pada pohon tersebut. Aku pun segera memanjat pohon itu dengan beraninya. Maklum, masih anak-anak, jadi isinya cuma nekat saja. "Gus, hati-hati ya," terdengar Angga memperingatkanku. Aku pun mulai memanjat pohon itu. Pohon yang di kanan kirinya adalah pohon bambu yang sangat rimbun dan lebat. Aku pun kini sudah mulai dekat dengan layanganku yang tersangkut. Saat aku hendak meraih layanganku, tiba-tiba nasib naas yang kualami. Tiba-tiba, batang pohon yang aku panjat tidak kuat menopang tubuhku, dan batang itu pun patah. Aku pun ikut terperosok jatuh ke tanah.
Saat aku terjatuh ke tanah, aku merasa ada yang aku rasakan aneh. Seolah aku merasakan menimpa sesuatu benda, entah apa. Tapi nyatanya tidak ada apa-apa di bawahku. Suasana semakin terasa seram dan agak menakutkan. Maklum, aku jatuh di antara dua rimbunan pohon bambu yang sangat lebat. Rimbunan pohon bambu itu tampak seram dan angker. Apalagi hari saat itu mulai gelap. Karena perasaan takut, aku, Angga dan Anton segera meninggalkan tempat tersebut. Kami pun melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Dan akhirnya kami berpisah di persimpangan jalan. Aku sendiri melangkah menuju ke arah rumahku. Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib yang berkumandang. Aku pun tiba di rumah. Suara azan masih terdengar dan tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan berat. Dan tanpa bisa aku kendalikan, aku membenturkan kepalaku ke dinding tembok rumah. Telingaku pun terasa tersiksa mendengar suara azan yang berkumandang. Aku pun menutup rapat-rapat telingaku dengan kedua telapak tanganku. Aku merasakan panas dan sakit saat mendengar suara azan. Aku berteriak-teriak seperti orang gila. Ayah dan ibuku yang mendapati aku demikian bingung bukan kepala. Sebab aku pulang dengan kondisi yang berbeda dari hari biasanya. Aku sebenarnya sadar itu dinding rumah, tapi aku berusaha melawan. Namun aku tidak kuat. Tetap saja kekuatan itu yang menang. Tapi untungnya aku tidak merasakan sakit saat kepalaku aku benturkan ke dinding rumah. Sesaat kemudian aku kembali sadar dan normal kembali saat azan maghrib berhenti berkumandang. Ayahku heran dengan sikapku kali ini. Aku kemudian segera mandi. Dan setelah itu, aku segera makan sore yang telah disiapkan oleh ibuku. Tanpa aku sadari, setelah selesai makan, aku malah ketiduran. Pagi pun tiba. Seperti biasa, aku terbangun. Namun, saat aku terbangun, aku merasakan tubuhku yang sangat lemas dan pegal-pegal. Akhirnya, aku pun tidak masuk sekolah. Sore hari pun tiba. Lagi-lagi, saat sudah mulai masuk maghrib dan terdengar azan maghrib, kembali aku kumat lagi. Kepalaku terasa pusing. Kembali, tanpa ku sadari, ku benturkan kepalaku ke dinding tembok lagi. Dan aku berteriak-teriak seperti orang yang kerasukan. Kembali ayah dibuat pusing dan bingung dengan tingkah lakuku. Kejadian ini berlangsung setiap hari. Kejadian yang berlangsung terus-menerus hari demi hari. Ayahku yang khawatir segera mencari pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakitku ini. Tapi sudah beberapa kali orang yang datang untuk menyembuhkanku dengan berbagai macam cara, masih juga belum ada tanda-tanda aku membaik. Malah, aku semakin aneh saja. Sering setiap malam aku berteriak ketakutan. Aku seperti melihat sosok kuntilanak yang berambut panjang, dengan wajah yang menyeramkan berlumuran darah menatapku, dengan raut muka yang terlihat marah kepadaku. Dan aku pun sering bermimpi diganggu oleh sosok kuntilanak tersebut. Berkali-kali
aku mimpi buruk. Di dalam mimpiku, sosok kuntilanak itu marah dan ingin membunuhku. Entah salah apa hingga aku dihantui dan dirasuki oleh sosok tersebut. Hingga pada suatu hari, ayah datang bersamaku ke sebuah rumah sederhana. Yang ternyata rumah itu adalah rumah seorang paranormal. Sebut saja namanya Mbah Slamet. Ayah pun segera mengetuk pintu. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Pintu rumah pun terbuka. Terlihatlah seorang lelaki tua tengah berada di hadapanku. Lelaki tua itu adalah Mbah Slamet. Ya, Mbah Slamet yang sering dikenal sebagai seorang paranormal di desanya. Mbah Slamet pun segera mempersilahkan kami masuk ke dalam rumah. Dan ayah segera mengutarakan maksud kedatangan kami berdua. Mbah Slamet hanya manggut-manggut mendengar cerita ayah. Mbah Slamet kemudian berkata kepada kami, "Oh, kuntilanak sing menjeloki kuwi." Mbah Slamet pun menjelaskan kalau ada sosok kuntilanak yang tengah mengikutiku. Dia menjelaskan kalau saat aku terjatuh dari pohon saat mengambil layang-layang, ternyata aku tak sengaja menimpa mainan dari anak kuntilanak itu. Ternyata tepat di bawahku ada sosok anak kuntilanak yang sedang bermain, dan mainannya pun hancur tertimpa oleh diriku. Sehingga ibunya tak terima dengan hal ini. Dia pun marah hingga mengikutiku dan merasukiku selama 25 hari. Sosok kuntilanak itu telah mengganggu dan menguasai diriku. Saat itu juga, Mbah Slamet segera membaca mantra dan terjadilah interaksi beliau dengan sosok kuntilanak tersebut. Tubuhku terasa panas dan aku kembali kerasukan lagi oleh sosok tersebut. Namun, ternyata sosok tersebut takluk oleh Mbah Slamet. Dan ia berjanji akan pergi dan tidak menggangguku lagi. Sejak kejadian itu, aku tidak berani lagi pulang sore-sore. Itulah kisahku yang masih selalu kuingat sampai sekarang ini. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.